Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saat ini umat manusia di seluruh dunia, termasuk kita bangsa Indonesia, sedang berjuang habis-habisan mengerahkan segala potensi material dan finansial melawan gerombolan makhluk kecil yang tidak nampak jelas, tapi sangat ganas dan sulit diberantas, yaitu pandemi COVID-19. Saya katakan pandemi tak bisa dibawa badami, kecuali harus dibasmi, diberantas hingga tuntas. Itu sebagai tindakan ibadah, sunnah Rasulullah. Kita harus lebih gencar, ikhtiar untuk menghindar agar tidak terpapar dan tidak tertular. Sebagai upaya mandiri, kita harus mendisiplinkan diri. Kemana saja kita pergi, jangan lupa protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saudara-saudaraku, ingat bahwa kita bukan takut mati, karena mati itu sudah ketentuan, paket bagi seluruh makhluk yang pernah hidup. Yang takut mati kadang-kadang duluan mati, yang berani mati pun malah tidak mati-mati. Hakim yang memvonis mati kadang lebih dulu mati daripada yang divonisnya. Mati itu pasti kita rasakan, hanya menunggu giliran siapa yang duluan. Mati adalah musibat puncak yang paling dahsyat, yang tak ada seorang pun bisa mengelak, termasuk malaikat pencabut nyawa. Kendati demikian, mati bukan masalah remeh-temeh, tapi masalah besar, masalah mendesak, dan masalah serius. Disebut besar karena dengan mati segala atribut duniawi yang dimiliki mesti dilepas, ditinggalkan. Segala rencana dan cita-cita terputus, semua urusan dan uruskeun terkubur. Lalu kita pindah alam dan pindah tempat, dari alam dunia ke alam akhirat lewat alam barzah. Disebut mendesak karena sedesah napas, berarti selangkah menuju alam kubur. Dikatakan serius karena kata Nabi bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengikat mati. Sementara kita semua sudah tahu tentang mati, hanya saja belum merasakan. Dan kalau sudah merasakan, tidak bisa menerangkan. Kata karuhut saha nu geus nganyang kapageto. Ketika seseorang mati, dipastikan ada dua kesibukan. Pertama, malaikat sibuk dengan urusan ruh yang harus membawanya ke sang pemilik, di mana menjelang pemeriksaan malaikat munkar nakir, si roh sudah dikembalikan lagi kepada jasad. Kedua, manusia sibuk dengan urusan jasad yang harus dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Saudaraku, sekarang katanya rata-rata umur orang Asia 83 tahun. Saya kebetulan sudah berada di situ. Meskipun ada juga yang mati di atas rata-rata. Wallahu a'lam. Untuk itu saya harus terus mengulangi permohonan maaf dari segala dosa dan kehilapan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena yang saya harapkan hanya dua.
dosa dihampura, amal diterima. Itulah marutilah yang menjadi impian kita semua. Saudaraku, syarat mati itu bukan tua, bukan muda, dan bukan sakit. Tapi berdasar jatah umur yang dianugerahkan Allah kepada kita masing-masing. Berapa lamanya tidak tahu, kapan berakhirnya tidak tahu, berapa sisanya juga tidak tahu. Namun sekedar untuk menghibur diri, ya boleh-boleh saja kita melamun. Dan sudah biasa melak lamun mah di tanah sugan, dicebor ku cai meureun, hasilna teh mudah-mudahan. Jangan kepalanglah. Kalau saya diberi jatah umur 1 abad, yaitu 100 tahun, sekarang sudah 83 tahun. Artinya masih ada sisa umur 17 tahun lagi. Setelah itu mati. Demikian pula kalau di antara saudara-saudara ada yang diberi jatah setengah abad, 50 tahun. Hari ini sudah 49 tahun, 11 bulan, 29 hari. Artinya besok Anda mati. Kan banyak yang mati sedang olahraga, sedang ceramah, sedang nyanyi, sedang sholat, sedang ngajar, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa saudaraku, meskipun kata para dokter bahwa yang paling rentan terpapar virus itu adalah orang tua dan anak-anak, itu betul. Akan tetapi yang mati sekarang justru rata-rata usia muda. Menurut Ketua BNPB Jabar, setiap hari 50 orang anak muda yang mati karena narkoba. Baru-baru ini di Kabupaten Garut, Tasik, dan Sumedang ratusan pemuda yang mati konyol akibat miras oplosan. Ternyata teu aya saurang oge aki-aki. Kesimpulannya, siapapun manusia yang kini sedang berkuasa dan bergelimang harta sampai yang tengah menderita bergelimang air mata, akhirnya sama-sama mati. Mengapa kita harus takut mati? Yang harus ditakuti itu mati su'ul khatimah. Saudaraku, dalam kasus COVID-19 sudah ratusan lebih dokter muda dan perawat yang meninggal. Namun demikian sudah ratusan ribu pasien yang dirawatnya justru sembuh. Itulah misteri kematian. Kita semua pasti ingin mati rebo ku amal soleh, mati husnul khatimah, mati ketika kita mendekat kepadanya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan 4 ketetapan sekaligus peringatan kepada kita dalam Quran surat 3 ayat 185. Pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap makhluk yang berjiwa pasti akan mati. Dunia ini hanya tempat singgah sekejap. Seluruh makhluk yang hidup di laut, yang tinggal di darat, yang berterbangan di udara, sampai yang bersembunyi di petala bumi pasti mati. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya hanya di yaumil akhir saja semua ganjaran akan disempurnakan. Kalaulah selama ini telah mendapat upah, ya itu baru sekedar panjar atau perskot saja. Yang ketiga, faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faja. Barang siapa yang terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itulah yang benar-benar beruntung. Karena ujung keberuntungan, puncak kebahagiaan adalah
tatkala manusia terhindar dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia itu tidak lain kecuali hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebab sasenang-senang nak hidup di dunia, moal sasenang hidup di akhirat. Saripuh-ripuh nak hidup di dunia, moal saripuh di akhirat. Di dunia masa kumaha ripuh nak ayat tungtung nak nyata pae. Sedangkan di akhirat tak ada lagi kamus mati. Yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan yang amat sangat yang selalu datang terlambat. Saudara-saudaraku, sudah sering saya sampaikan bahwa hari-hari dalam kehidupan ini tidak pernah datang dua kali. Hari kemarin telah pergi, hari ini akan berlalu, hari esok akan tiba, tapi hanya buat satu kali. Hari esok adalah hari yang belum pasti. Boleh jadi hari ini kita masih sempat memikul jenazah kawan dibawa ke kuburan, tapi esok lusa adalah giliran kita sendiri yang dipikul tetangga, ditanamkan di kuburan dan tidak akan kembali. Firman Allah, fa'aina tadhabun, mau kemana lah kamu akan pergi. Coba perhatikan, pikirkan, renungkan serta cermati. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Apa yang sudah dipersiapkan untuk menyongsong hari akhirat esok? Coba bayangkan saudara-saudara, apa yang akan terjadi jika kita terjun dari pesawat tanpa parasut? Apa yang akan terjadi jika kita pergi ke luar negeri tanpa bekal? Dan apa yang akan terjadi jika kita sudah berada di alam nyata, yaitu alam akhirat, alam yang notabene lebih bagus daripada dunia, justru tanpa ada persiapan. Padahal Allah menciptakan, menghidupkan, serta mematikan kita ini hanya untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan yang paling banyak omongnya. Saudaraku, Al-Quran telah memberi gambaran bagaimana penyesalan manusia tatkala rohnya sudah sampai di kerongkongan. Seperti Fir'aun yang imannya tidak diterima karena sudah terlambat. Meskipun dia menangis sampai keluar darah, mohon agar kematiannya ditangguhkan hanya untuk mensedekahkan seluruh hartanya, fasaddaqa wa akun minas shalihin, agar dia masuk dalam barisan orang-orang soleh. Allah berfirman, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan sekali-kali menangguhkan ajalnya manusia apabila sudah tiba saatnya. Sungguh berbahagia kalau kita mati meninggalkan 3 perkara: amal jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.